Tidak ada orang yang ingin terluka dan berduka. Dua hal itu adalah dua hal yang seringkali dihindari dan sedapat mungkin dihilangkan dari hidup seseorang. Dan karena itu demi untuk memberantas luka dan duka itu segala cara pun ditempuh. Ada yang dengan lari dari sebuah kenyataan bahwa dia sedang terluka dan lari dari sebuah kenyataan bahwa dia sedang berduka. Dia tidak mau menerima ada luka dan duka. Dia bisa tekan begitu rupa dengan lalu menjadi berpura-pura dan bersandiwara. Saya sehat dan tidak pernah terluka. Saya hebat dan bisa atasi semua luka. Saya tidak mudah terluka. Padahal saat dia bilang tidak mudah terluka, dia sedang mematikan rasanya yang sedang terluka. Begitu juga saat dia berduka. Sedapat mungkin perkabungan itu tidak perlu untuk dijalani. Dilupakan saja, jangan ingat-ingat lagi yang sedih-sedih. Tapi biar kita hidup dalam bersuka, dan bersuka. Bukankah kita harus bersuka cita selalu sebagai orang percaya? Dua upaya memberantas luka dan duka dengan cara yang demikian adalah sebuah cara yang sebenarnya tidak sehat. Karena cara yang sebenarnya menyangkal dan menolak adanya luka dan duka yang sebenarnya sebuah realita dalam hidup manusia bisa terluka dan bisa berduka. Hanya sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memberantas luka dan duka yang mendalam itu? Saya baru saja membaca sebuah buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Jika Lukamu Sedalam Samudra, Ikhlasmu Harus Seluas Langit. Sebuah judul yang menarik dari sebuah kisah tentang seorang yang patah hati dan terluka. Benar sekali adanya dari judul buku itu yang memang isinya tentang sebuah kehidupan seorang yang terluka karena kekasihnya atau ditinggalkan orang yang dicintainya. Namun, benar bahwa mengatasi dan memberantas luka yang mendalam perlu ikhlas yang luas. Namun pertanyaannya, dari mana ikhlas luas itu berasal? Satu-satunya yang dapat memberikan ikhlas yang luas di dalam hati kita adalah Dia Sang Maha Atas. Ikhlas luas dari Sang Maha Atas untuk luka yang dalam yang seringkali merampas kita dari tentram. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Mazmur yang di dalamnya mengandung berbagai macam artikulasi perasaan para penulisnya. Pertama dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Lalu Mazmur 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Dalam versi Alkitab yang terbuka di Mazmur 119 ayat 32 dikatakan, aku berlari di jalan perintah-perintahmu karena engkau meluaskan hatiku. Dua cuplikan dari dua kitab Mazmur mau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memandang sengsara manusia. Dia sebenarnya tidak mau memberantas dan menghilangkan sedemikian rupa dengan cara yang mudah sampai orang tidak belajar apa-apa dari sengsaranya, dari kesesakan jiwanya, dari luka dan dukanya. Menarik sekali di dalam Mazmur 31 tadi, pemazmur mengatakan dia bersorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang menilik sengsaranya. Perhatikan, tidak dikatakan yang menghilangkan sengsaraku, yang memperhatikan kesesakan jiwaku, tidak dikatakan yang menghilangkan dan menghapuskan kesesakan jiwaku. Dan diikuti dengan tidak menyerahkan ke tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang luas dan lapang. Mazmur 31 ini mengandung sebuah kebenaran yang di dalam bacaan kita tadi mau beritahu bahwa Tuhan kita sendiri memandang kesusahan, luka dan duka itu justru bukan dengan cara lari daripadanya. Memandang sebagai sesuatu yang perlu ditilik, perlu diperhatikan,
perlu diamati dengan seksama. Dan itulah sebenarnya langkah awal untuk keikhlasan terjadi. Kita jangan buru-buru minta sengsara kita raib dari kita atau kesesakan jiwa kita pergi dari kita. Tetapi seperti yang Tuhan lakukan, Dia tilik dan Dia perhatikan. Dan itu yang membuat seorang menjadi tangguh. Bukan tidak pernah sengsara, tapi kuat di dalam masa sengsaranya. Bukan tidak pernah sesak jiwanya, tapi tetap mengalami kasih Tuhan dan diperhatikan oleh Tuhan dalam kesesakan jiwanya. Dan dia menjadi kuat, tangguh, karena kakinya tetap tegak di tempat yang luas. Dan Mazmur 119 mengingatkan lagi tentang bagaimana keikhlasan hati itu atau kelapangan hati itu, keluasan hati itu adalah bersumberkan bagaimana kita mengikuti petunjuk perintah-perintah Tuhan. Atau kita berlari bersama dengan perintah Tuhan. Kita bawa itu. Kita sungguh memegang itu. Berlari di jalan perintah Tuhan. Dan ini yang meluaskan hati kita. Ini sumber keikhlasan yang utama yang dapat kita peroleh. Keikhlasan yang membuat kita bisa menghadapi luka yang dalam. Ikhlas yang luas seluas langit untuk menghadapi luka yang sedalam samudra. Dan hanya ikhlas yang luas dan maha luas dari Sang Maha Atas, yaitu Tuhan kita yang tidak terbataslah, yang bisa memberantas luka dan duka yang mendalam. Bukan menghilangkan begitu saja, tetapi memperhatikan, meniliknya. Supaya luka dan duka itu tidak mencengkeram hidup kita. Tapi biar itu justru menjadi anak tangga untuk kita naik menuju kepada pertumbuhan iman, percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan yang makin bertambah. Dan luka dan duka itu juga tidak bisa merampas tenteram kita, karena ada ikhlas luas dari Sang Maha Atas. Mari kita belajar satu hal ini, bukan memberantas luka dan duka yang mendalam dengan cara mengenyahkannya, tetapi biar iman kita makin dikenyangkan melalui luka dan duka itu, makin kenyang oleh kasih Tuhan, makin kenyang oleh perlindungan Tuhan, makin kenyang oleh iman kepada Tuhan dan dari Tuhan, makin kenyang oleh kasih ajaib Tuhan yang memberi kepada kita keikhlasan yang luas untuk luka dan duka kita yang begitu mendalam dalam hidup kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kau alami di dalam luka dan dukamu dalam hidupmu. Bawa kepada Tuhan, datang kepadanya, jangan sangkali, katakan sejujurnya, Tuhan saya terluka, Tuhan saya berduka, tuntun saya, bimbing saya, supaya ikhlas luas dari Sang Maha Atas, dari Engkau yang tak terbatas itu, melindungi, menentram saya, dan menguatkan saya menghadapi luka dan duka di dalam hidup saya. Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang lagi dan jangan menyerah kalah pada keadaan, tapi minta ikhlas luas dari Sang Maha Atas untuk menghadapi segala keadaan. Amin.